Wali Kota itu selaku pembuka upacara memasuki tempat upacara. Lapor upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional ke-33 Senin 29 Juni 2026 siap dilaksanakan. Lanjutkan. Hadirin dimohon berdiri. Para bendera merah putih. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Indonesia. Ini kita mulai. Selesai. Penyerahan piagam penghargaan dalam rangka Hari Keluarga Nasional atau Harkanas ke-33 di Kota Bitung. Penerima disilahkan maju ke depan. Penghargaan Kampung KB, Kampung Keluarga Berkualitas dan Rumah Dataku kepada Kelurahan Girian Indah diterima oleh Lurah Sutoyo M. Usman Esos. Penghargaan Sekolah Siaga Kependudukan Kepala Sekolah SD Impres 377 Danau dan Kepala SMP Negeri 7 Air Tembaga Bitung. Dengan hormat diundang Bapak Wali Kota Bitung untuk dapat menyerahkan piagam penghargaan. Dengan hormat diundang Bapak Wali Kota Bitung untuk dapat menyerahkan piagam penghargaan. Penghargaan GADI sebagai bentuk apresiasi atas komitmen, dedikasi, partisipasi aktif dalam mendukung ayah dan anak sebagai bukti nyata mengajak para ayah khususnya ASN P3K sebagai tenaga harian lepas baik BUMD maupun perusahaan swasta juga menghimbau di bulan Juli nanti untuk secara langsung mengantar anak di hari pertama sekolah atau gamas. Mohon izin Pak. Penghargaan 3, penting 2, atas 1. dedikasi komitmen dan partisipasi aktif sebagai mitra program gerakan orang tua cegah stunting dalam mendukung percepatan pencegahan dan penurunan 3, stunting. 2, 1. Antara lain PT Pertamina Patra Niaga Integrate Terminal Bitung melalui program Candi Positif Posyandu Pesisir. Pembacaan sejarah singkat Hari Keluarga Nasional oleh Sekretaris Daerah Kota Bitung. Sejarah singkat Hari Keluarga Nasional. Militer Jepang yang mendeklarasikan keikutsertaan dalam Perang Dunia Kedua melawan Sekutu pada penghujung tahun 1941 akhirnya berhasil mengalahkan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia dalam hitungan bulan, memaksa Belanda angkat kaki dari Indonesia pada tahun 1942. Namun menyerahnya Jepang pada 1945 akibat 2 bom atom yang dijatuhkan di Nagasaki dan Hiroshima membuat Belanda ingin kembali menjadikan Hindia Belanda yang sudah memproklamasikan kemerdekaan menjadi Indonesia sebagai koloni. Menumpang armada sekutu yang akan melucuti tentara Jepang, Belanda berhasil menduduki Jakarta dan memaksa Presiden Soekarno memindahkan ibu kota negara ke Yogyakarta, kemudian ke Bukit Tinggi dan kembali ke Yogyakarta. Dengan perjuangan panjang melalui perjuangan bersenjata dan diplomasi pada 22 Juni 1949, berkat tekanan internasional Belanda sepakat untuk menyerahkan kedaulatan bangsa Indonesia secara utuh dan menarik bala tentaranya secara berangsur. Seminggu setelah itu,
tepatnya 29 Juni 1949, dengan ditariknya pasukan Belanda terakhir dari Yogyakarta ke arah utara melalui Magelang, maka berakhirlah perjuangan para tentara kita, termasuk para gerilyawan, mengusir penjajah. Peristiwa bersejarah ini dikenal sebagai peristiwa Jogja Kembali. Maka pada 29 Juni 1949 tersebut para pasukan kita yang bergerilya maupun yang ditawan Belanda dapat kembali pulang ke rumah dan berkumpul bersama keluarga. Kegembiraan dan kebahagiaan para pejuang yang kembali ke keluarga masing-masing tersebut dicatat dan menginspirasi Dr. Haryono Suyono selaku Kepala BKKBN ketika menggagas penetapan Hari Keluarga Nasional. Selanjutnya, pada saat Presiden saat itu, Soeharto, akhirnya menyetujui penetapan tanggal 29 Juni sebagai Hari Keluarga Nasional dan diperingati pertama kali di Lampung pada tahun 1993. Penetapan ini dilatar belakangi pemberian penghargaan pada rakyat Indonesia yang telah berjuang merebut dan mempertahankan Republik Indonesia dengan meninggalkan keluarganya. Peringatan Harganas bertujuan untuk mengingatkan kepada seluruh masyarakat Indonesia akan pentingnya keluarga sebagai kekuatan untuk membangun bangsa, membangun manusia Indonesia yang unggul dan berkarakter dan mampu menghidupkan, memelihara dan memberikan kasih sayang sepenuhnya dengan meningkatkan sumber daya manusia yang unggul serta menetapkan pola asuh melalui 8 fungsi keluarga, yaitu fungsi agama, sosial, budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi, pendidikan, ekonomi, dan pembinaan lingkungan. Melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 39 tahun 2014, tanggal 29 Juni ditetapkan sebagai Hari Keluarga Nasional atau Harganas yang bertujuan dengan peristiwa kembalinya para pejuang untuk berkumpul dengan keluarga setelah perang, dimulainya gerakan Keluarga Berencana Nasional atau Hari Kebangkitan Keluarga Indonesia atau Harganas. Tercatat dalam sejarah bahwa tanggal 29 Juni 1970 merupakan puncak kristalisasi pejuang keluarga berencana untuk memperkuat program keluarga berencana atau KB, sehingga tanggal tersebut dikenal dengan tanggal dimulainya gerakan keluarga berencana nasional. Hari bangkitnya kesadaran untuk membangun keluarga ke arah keluarga kecil, bahagia, sejahtera melalui keluarga berencana. Selesai. Puji dan syukur marilah kita mendatangkan Tuhan. Hari ini, disrupsi teknologi digital dan pergeseran nilai sosial masuk tanpa permisi ke ruang keluarga melalui gawai di genggaman anak-anak kita. Jika institusi keluarga rapuh, arus zaman ini akan dengan mudah menggilas masa depan mereka. Maka ketangguhan keluarga bukanlah pilihan alternatif, melainkan keharusan mutlak dan urgensi nasional. Ketangguhan keluarga ini berkorelasi linear dengan masa depan Indonesia. Kita berada di jendela peluang historis, bonus demografi. Ini merupakan peluang yang bisa melesatkan Indonesia menjadi kekuatan ekonomi dunia. Namun kondisi ini bisa berubah menjadi bencana demografi, ledakan pengangguran, dan runtuhnya stabilitas sosial jika ledakan usia produktif ini tidak berkualitas. Oleh karena itu, transformasi kualitas sumber daya manusia tidak boleh ditunda, dan itu tidak dimulai dari bangku sekolah atau dunia kerja, melainkan dari dalam rahim ibu dan pengasuhan keluarga. Untuk mengapitalisasi bonus demografi tersebut, kita harus memperkuat 3 pilar utama pembangunan keluarga. Pertama, kesehatan. Kita harus menuntaskan stunting. Anak yang terhambat perkembangan otaknya akan kesulitan bersaing di era kecerdasan buatan. Pemenuhan gizi di 1000 hari pertama kehidupan harus menjadi gerakan nasional di setiap dapur keluarga. Kedua, pendidikan karakter. Jadikan rumah sebagai madrasah abad ke-21. Di sinilah integritas, kejujuran, dan kedisiplinan ditanamkan untuk mencetak manusia adaptif dan kolaboratif. Ketiga, ketahanan mental. Jadilah pelabuhan emosional yang stabil di tengah era yang penuh tekanan, agar anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang resilient dan tidak mudah menyerah.
saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Perbaikan kualitas sumber daya ini mustahil terwujud jika beban pengasuhan hanya diletakkan di pundak ibu. Pada momentum ini saya ingin berpesan khusus kepada para ayah di seluruh Indonesia. Kehadiran fisik dan kedekatan emosional Anda adalah penentu kestabilan struktur kepribadian anak. Jangan biarkan anak-anak kita tumbuh dalam fenomena fatherless country, di mana ayah hadir secara fisik namun absen secara psikologis. Kekosongan ini seringkali digantikan oleh musuh dalam rumah. Gawai, jangan biarkan masa depan dan pola pikir anak-anak kita dikuasai oleh algoritma digital yang tidak bermoral. Jangan biarkan meja makan sunyi karena semua sibuk menatap layar. Wahai para ayah, letakkan gawai Anda di rumah, peluk anak-anakmu, ajak mereka berdialog, dan batasi waktu layar atau screen time mereka pada hal-hal yang produktif. Kelalaian pengasuhan dan absennya figur orang tua ini memiliki dampak langsung pada meledaknya patologi sosial yang mengerikan hari ini. Tawuran antar pelajar, perundungan, pergaulan bebas, hingga cengkraman narkoba adalah alarm darurat bahwa fungsi keluarga sedang malfungsi. Anak-anak yang terjerumus dalam kekerasan atau narkoba seringkali adalah mereka yang kurang kasih sayang di rumah, sehingga mencari pelarian semu di jalanan. Oleh karena itu, saya mengimbau seluruh orang tua, tangkal semua ancaman ini dari dalam rumah kita sendiri. Jangan tunggu sampai anak kita menjadi korban atau pelaku. Benteng pertahanan terbaik adalah ketahanan keluarga. Jadikan rumah sebagai tempat yang paling aman dan dirindukan, sehingga kemanapun anak kita melangkah, magnet kehangatan keluarga akan selalu menarik mereka pulang ke jalan yang benar. Hadirin yang saya banggakan, akhir kata, mari perbarui paradigma kita. Keluarga bukan sekadar unit terkecil masyarakat, melainkan hulu dari segala kebijakan publik dan penentu arah pembangunan nasional. Kemajuan ekonomi dan infrastruktur yang megah tidak akan bermakna tanpa diimbangi oleh kualitas sumber daya manusia yang bermoral dan berbekal banyak. Mari rapatkan barisan, kepalkan tangan, dan satukan tekad demi kehormatan bangsa serta masa depan generasi penerus kita. Mari kita bangun keluarga Indonesia yang sehat, cerdas, dan berkarakter mulia di tengah tantangan era VUCA ini, agar kita siap memetik buah manis bonus demografi dan mewujudkan impian besar Indonesia emas. Selamat Hari Keluarga Nasional. Cintai keluarga dengan cinta yang terencana untuk membentuk keluarga berkualitas, Indonesia kuat, sumber daya manusia unggul, dan bangsa pemenang. Terima kasih.